Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa keluarga Senin 2 Mei 2022. Walaupun hari ini adalah hari libur, mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mau menyembah Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan untuk mengawali ibadah doa keluarga hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu, baitnya yang pertama dan yang kelima. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, bekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh menikmati libur kami di hari ini, dan kami juga bersyukur untuk sekali lagi waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh menyembah Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa di luar Engkau, kami ini bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu, kami ingin mengandalkan firman-Mu untuk menjadi penerang bagi langkah kami Tuhan. Kiranya kami mau mengundang Roh Kudus, bekerjalah dalam diri setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman dan renungan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan hati kami, pikiran kami untuk sepenuhnya boleh Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan bacakan buat kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan ini dikatakan berbahagia dalam mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah Pekerja Kristus. Sebuah lagu yang mungkin sering kita dengar dan kurang lebih syairnya berbunyi demikian.
Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib, atau ada yang menggantinya dengan syair, biar tanpa gaji selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, selalu sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manise. Membuang diri ke ladang Tuhan, saudara serta Tuhan selalu manise. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu ini sering kali dinyanyikan untuk menyemangati teman-teman kita atau kita sendiri untuk tetap mau bekerja di ladang Tuhan atau melayani di sebuah pelayanan dengan penuh semangat tanpa keluh kesah dan tidak terlalu memikirkan saya akan dapat apa dan saya akan melakukan apa. Nah, benar-benar sebuah pelayanan yang penuh dengan dedikasi, kerelaan hati, kerendahan diri, dan meskipun harus menderita dalam tanda kutip atau pikul salib, diajak untuk merasakan bahwa bekerja untuk Tuhan itu selalu manise, enak, manis. Kita diajak untuk menjadi pekerja Kristus sejati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang berbeda. Jika kita membandingkan kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, atau sebuah lembaga, instansi, atau wirausaha sekalipun, selalu memperhitungkan income atau keuntungan yang akan kita peroleh, atau kita sendiri juga akan memperhatikan apa yang akan kita dapatkan. Memang pekerjaan yang kita pilih dan lakukan akan mendapatkan penghasilan secara pribadi. Dan biasanya dalam hal ini, kita akan berusaha melakukannya secara maksimal, secara profesional, agar hasilnya tentu maksimal juga dan memperoleh hasil yang banyak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awalnya Yesus berbicara soal makanan kepada para murid ketika mereka menyuruh Yesus untuk makan. Para murid mungkin melihat Yesus demikian lelah sehingga membutuhkan makanan dan menawarkan makanan. Maka dengan demikian ketika Yesus sudah makan akan menjadi segar kembali, sehat kembali, lalu bisa melanjutkan aktivitas atau bisa mengajar dan bekerja kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid dalam hal ini lebih memandang bahwa makanan secara natural adalah sumber kekuatan seperti pada umumnya kebanyakan orang. Tetapi rupanya di sini Yesus mau menjelaskan bahwa ia sudah memiliki makanan yang tidak diketahui oleh para murid. Dan penjelasan Yesus kemudian dilanjutkan dengan berbicara soal menuai, soal musim menuai. Dan Yesus mengutus para murid untuk menuai di ladang-ladang yang sudah menguning dan matang dan siap untuk dituai. Meski mereka sebelumnya tidak menabur. Nah, dalam hal ini memang bukan secara harafiah mereka menuai gandum yang sudah menguning di ladang, tetapi lebih sebuah kiasan bahwa para murid diminta untuk menjadi pekerja Kristus yang siap untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Bahkan di tempat di mana mereka tidak menaburnya, karena sudah ada orang lain yang melakukannya. Dan lebih lagi, mereka bisa datang memetik hasil usaha mereka. Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh para murid tidak sia-sia, karena akan bisa menikmati buah dari jerih lelah mereka. Jika itu mereka sungguh-sungguh mau mendengar dan melakukan, taat dan setia menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Ketika mereka mau menjadi pekerja Kristus, maka Yesus menjelaskan apa yang mereka harus lakukan dan apa hasilnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga terlebih dahulu mengedepankan pada apa yang akan saya dapatkan dan apakah tugas itu berat atau tidak. Ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi pekerjanya di ladang Tuhan. Bahkan kita sering excuse dengan segala kelemahan dan kekurangan kita tanpa kita sebenarnya terlebih dahulu diminta untuk mendengarkan apa yang Ia inginkan dan perintahkan kepada kita. Memang Yesus tidak selalu menjanjikan pekerjaannya itu enak karena ada salib yang harus ditanggungnya atau dipikulnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia harus memikul salibnya dan menanggungnya, bahkan mati di atas kayu salib. Namun kebutuhan menjadi pekerja Kristus lebih mendesak dan salib yang dipikul pun
dipikulnya pun akan ditanggungnya jika kita mempercayakannya kepada Kristus. Artinya apa? Artinya kita dimampukan untuk menanggung salib atau beban kita. Dan ketika kita siap menjadi pekerja Kristus, maka kita senantiasa diperlengkapi dan dimampukan dengan kuat kuasanya. Dan tentu saja dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya dalam hal ini kita menjadi terbuka dan memahami bahwa menjadi pekerja Kristus adalah kerinduan Tuhan sendiri untuk memakai kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memperlengkapi kita semua. Amin. Saya yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu dapat masuk dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan selalu beserta dengan kami. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami masih dalam keadaan sehat, kami masih dalam keadaan sehat, dan kami dapat mengikuti doa keluarga ini. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami yang merayakan Idul Fitri, yang mereka ada di kampung masing-masing atau di rumah keluarga masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan menyertai, berilah kegembiraan kepada mereka, dan ya Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka dapat tetap menanamkan prosedur kesehatan sehingga tidak menularkan Omikron di daerah mereka. Ya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong. Ya Tuhan, kami berdoa juga pada waktu mereka nanti pulang ke rumah mereka, kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong supaya pada waktu di jalan nanti tidak terlalu desak-desakan, tidak terlalu macet. Ya Tuhan, biarlah pemerintah dapat mengatur segalanya dengan baik. Ya Tuhan, berilah juga mereka kesehatan supaya dapat pulang kembali dan dapat bekerja kembali di kantor, di tempat-tempat mereka bekerja. Ya Tuhan, kami berdoa juga biarlah juga Tuhan akan menyertai dalam perjalanan mau darat maupun laut maupun udara. Ya Tuhan, biarlah cuacanya baik ya Tuhan, sehingga mereka dapat pulang dengan selamat sampai di tempat. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah setelah Lebaran ini ya Tuhan, biarlah kasus Omikron ini, Corona ini tidak berlarut-larut ya Tuhan. Kalau boleh biarlah makin lama makin mengecil dan lama-lama hilang dari bumi Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga biarlah juga ekonomi makin lama makin membaik ya Tuhan, sehingga kami dapat bekerja seperti sedia kala dulu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini, tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk membawa pelita kepada mereka yang masih ada di dalam kegelapan. Tuhan ingin memakai kita untuk menyebarkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita, baitnya yang ke-1 dan yang ke-5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
kita dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Memang tidak mudah menjadi pekerja Kristus, karena di dalam bekerja di ladang Tuhan, maka ada begitu banyak pergumulan dan persoalan yang akan kita hadapi. Tetapi yakin dan percayalah ketika Tuhan meminta dan mengutus kita untuk menjadi pekerjanya, maka tidak ada yang mustahil, bahkan Tuhan memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk menjadi alat dan saluran berkat-Nya. Kiranya kita memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh bahwa Tuhan memakai dan memampukan kita, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita juga siap menjadi pekerja-pekerja Kristus dimanapun Tuhan tempatkan dan dimana Tuhan mengutus kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Inilah saatnya